Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan Nugraha. Saya dari Program Studi Hubungan Internasional 2020. Saya akan membawakan mengenai sejarah filsafat Yunani Prasokrates. Di zaman ini memiliki pembahasan yang penting karena akan membahas mengenai asal mula alam semesta dan filsafat alam. Pembagian pada zaman ini akan berdasarkan tokoh-tokoh yang akan muncul pada zaman ini. Yang pertama adalah filsafat Miletos. Miletos merupakan nama kota menjadi asal dari tiga filsuf terkenal yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Filsuf-filsuf dari Miletos ini terkenal karena merupakan para filsuf pertama di dalam sejarah filsafat barat. Pemikiran filsafat mereka berpusat pada alam, sehingga mereka dikenal juga sebagai filsuf alam. Pemikiran ketiga filsuf dari Miletos dapat dirangkum di dalam tiga pertanyaan. Yang pertama, alam semesta merupakan keseluruhan yang bersatu, maka harus diterangkan dengan satu prinsip saja. Yang kedua, alam semesta dikuasai oleh suatu hukum dan bukan berjalan begitu saja dengan kebetulan. Yang ketiga, karena dikuasai oleh hukum tertentu, sehingga alam semesta merupakan kosmos yang merupakan bahasa Yunani dari dunia yang teratur. Berikutnya ada Pitagoras. Pitagoras dari Samos. Yang berikutnya ada Pitagoras. Pitagoras dari Samos lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi, meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ia juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Mengenai pemikiran Pitagoras, ajarannya paling jelas dikemukakan oleh Pitagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke dalam tubuh yang baru. Ia mungkin juga merupakan penggagas doktrin musika universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang tak terdengar. Berikutnya adalah Xenophanes. Xenophanes dari Kolofon adalah seorang filsuf yang termasuk dalam mazhab Elea. Menurut tradisi filsafat Yunani, ia adalah pendiri mazhab Elea dan guru dari Parmenides. Selain sebagai filsuf, ia terkenal sebagai seorang penyair. Pemikiran-pemikiran filsafatnya disampaikan melalui puisi-puisi. Selain tema-tema filsafat, ia menulis puisi dengan tema-tema tradisional, seperti cinta, perang, permainan, dan sejarah. Ia juga berani mengkritik Homeros dan Hesiodos, penyair Yunani yang terkenal pada waktu itu. Mengenai pemikiran Xenophanes, yang pertama adalah satu meliputi semua. Menurut Xenophanes, yang satu meliputi semua, ini tidak dilahirkan dan tidak memiliki akhir, sehingga bersifat kekal. Hal ini berbeda dengan konsep dewa-dewi yang dilahirkan dan dapat mati. Ia tidak menyerupai makhluk duniawi manapun, baik manusia ataupun binatang. Ia juga tidak memiliki organ seperti manusia, namun mampu melihat, berpikir, dan mendengar. Ia juga senantiasa menetap di tempat yang sama namun menguasai segala sesuatu dengan pemikirannya saja. Berikutnya mengenai alam semesta. Xenophanes berpendapat bahwa matahari berjalan terus dengan gerak lurus dan setiap pagi terbitlah matahari baru. Gerhana disebabkan matahari jatuh ke dalam lubang. Ia juga memandang bintang-bintang sebagai awan-awan yang berapi sehingga bersinar ketika malam. Sinar itu seperti batu bara yang merah, dan ketika pagi hari, api dari awan itu padam kembali. Segala sesuatu dipandang berasal dari bumi, dan bumi pula yang menjadi tujuan akhir segala sesuatu. Manusia berasal dari bumi dan air, sedangkan laut adalah sumber dari segala air dan juga angin. Samudra yang luas menghasilkan awan-awan angin dan juga sungai-sungai. Pelangi dipandang sebagai awan yang berwarna-warni. Berikutnya ada Herakleitos. Herakleitos dari Efesus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Ionia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor, termasuk Thales, Anaximandros, Anaximenes, dan Xenophanes. Di dalam tulisan-tulisannya ia justru mengkritik mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Homeros, Archilochos, Hesiodos, Pitagoras, Xenophanes, dan Hekataios. Meskipun ia berbalik dari filsafat yang umum pada zamannya, tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf itu. Mengenai pemikiran Herakleitos. Yang pertama adalah segala sesuatu mengalir. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun di
hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Pantare Kai Uden Mene yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Berikutnya mengenai logos. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Pemikiran tentang logos di sini tidak boleh disamakan begitu saja dengan konsep logos pada zaman Stoa. Pada masa Stoa, logos adalah rasio menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkan segala sesuatu, termasuk manusia. Logos juga dipahami sebagai sesuatu yang material, tetapi sekaligus melampaui materi yang biasa. Hal ini sebabkan pada masa itu belum ada filsuf yang mampu memisahkan antara rohani dan yang materi. Berikutnya mengenai segala sesuatu berlawanan. Menurut Herakleitos, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Anaximenes juga memiliki pandangan seperti ini. Tetapi perbedaan dengan Herakleitos adalah Anaximenes mengatakan pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan. Anaximenes juga memiliki pandangan seperti ini. Tetapi perbedaan dengan Herakleitos adalah Anaximenes mengatakan pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan. Sedangkan Herakleitos menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realitas kematian. Kesehatan juga dihargai karena ada penyakit. Demikianlah dari hubungan pertentangan seperti ini segala sesuatu terjadi dan tersusun. Herakleitos menegaskan prinsip ini di dalam kalimat yang terkenal. Perang adalah bapak segala sesuatu. Perang yang dimaksud di sini adalah pertentangan. Berikutnya adalah filsafat Elea. Tokoh pertama dari filsafat Elea adalah Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil atau penampilannya stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Mengenai pemikiran Parmenides. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang dapat menegaskan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat menyatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Kedua, pengandaian ini mustahil. Pengandaian pertama mustahil sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan dibicarakan. Pengandaian kedua merupakan pandangan dari Herakleitos. Pengandaian ini juga mustahil. Sebab pengandaian kedua menerima pengandaian pertama bahwa yang tidak ada itu ada, padahal pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian, kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada sehingga hanya yang ada yang dapat dikatakan ada. Berikutnya adalah Zeno. Sedikit yang diketahui mengenai kehidupan Zeno. Kendati ditulis pada hampir 1 abad setelah berpulangnya Zeno, sumber pokok informasi riwayat hidup Zeno adalah karya Plato berjudul Parmenides dan dia juga disebutkan di dalam karya Aristoteles yang berjudul mengenai pemikiran Zeno. Gagasan penting yang telah diciptakan oleh Zeno adalah paradoks Zeno. Paradoks Zeno merupakan sebuah paradoks yang terkenal di dalam sejarah Yunani dan juga matematika. Perlombaan Archiles dan kura-kura ini salah satu dari 8 paradoks Zeno yang paling terkenal. Terkenal karena orang Yunani gagal menjelaskan paradoks ini. Walau sekarang terkesan tidak terlalu sulit, tetapi butuh waktu ribuan tahun sebelum matematikawan dapat menjelaskannya. Berikutnya adalah Melissos. Melissos adalah filsuf yang termasuk ke dalam mazhab Elea. Pemikiran Melissos mirip dengan Parmenides di dalam hal menyangkal adanya perubahan dan pluralitas di dalam alam semesta. Mengenai pemikiran Melissos, yaitu pemikiran mengenai yang ada. Menurut Melissos, yang ada itu bersifat abadi, tidak terbatas, satu, homogen, dan tidak berubah. Berikutnya adalah filsafat pluralis. Tokoh pertama dari filsafat pluralisme adalah Empedokles. Adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Tokoh lainnya dari mazhab ini adalah Anaxagoras. Jika filsuf Miletos mengajarkan bahwa terdapat satu prinsip dasar yang mempersatukan alam semesta, Empedokles berpendapat lain. Menurut Empedokles, prinsip dasar itu tidaklah tunggal melainkan 4. Ia dikenal sebagai seorang dokter, penyair, ahli pidato, dan politikus. Mengenai pemikiran Empedokles,
Pertama adalah tentang 4 anasir. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. Memang dia belum memakai istilah anasir yang sebenarnya baru digunakan oleh Plato, melainkan menggunakan istilah akar. 4 anasir tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Keempat anasir tersebut dapat dijumpai di seluruh alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan. Api dikaitkan dengan yang panas dan udara dengan yang dingin. Sedangkan tanah dikaitkan dengan yang kering dan air dikaitkan dengan yang basah. Salah satu kemajuan dicapai pemikiran Empedokles adalah ketika ia menemukan bahwa udara adalah anasir tersendiri. Para filsuf sebelumnya, misalnya Anaximenes, masih mencampur adukan udara dengan kabut. Berikutnya mengenai cinta dan benci. Menurut Empedokles, ada 2 prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta. Dan kedua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta dan benci. Cinta berfungsi menggabungkan anasir-anasir, sedangkan benci berfungsi menceraikannya. Keduanya dilukiskan sebagai cairan halus yang meresapi semua benda lain. Atas dasar kedua prinsip tersebut, Empedokles menggolongkan kejadian-kejadian alam semesta di dalam 4 zaman. Zaman-zaman ini terus-menerus berputar. Zaman pertama berlalu hingga zaman keempat, lalu kembali ke zaman pertama, dan seterusnya. Berikutnya mengenai tentang pengenalan. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa yang sama akan mengenal yang sama. Hal tersebut berarti bahwa unsur tanah di dalam diri kita mengenal tanah. Sama seperti unsur air di dalam diri mengenal air, dan seterusnya. Karena alasan ini, Empedokles berpendapat bahwa darah merupakan hal utama dari tubuh manusia. Sebab darah dianggap sebagai campuran paling sempurna dari keempat anasir, terutama darah paling murni yang mengelilingi jantung. Pemikiran Empedokles ini memberikan pengaruh di dalam bidang biologi dan ilmu kedokteran selanjutnya. Berikutnya mengenai penyucian. Karya penyucian berbicara tentang perpindahan jiwa dan cara agar orang dapat luput dari perpindahan tersebut dengan menyucikan diri. Di dalam karangan tersebut, Empedokles memperkenalkan diri sebagai daimon, semacam dewa yang jatuh karena berdosa dan dihukum untuk menjalani sejumlah perpindahan jiwa selama 3 kali 10.000 musim. Jiwa-jiwa itu berpindah dari tumbuh-tumbuhan kepada ikan-ikan, lalu kepada burung-burung dan juga manusia. Jikalau jiwa sudah disucikan, antara lain dengan berpantang makan daging hewan, maka ia dapat memperoleh status daimon kembali. Berikutnya Anaxagoras. Anaxagoras adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Filsuf lain yang tergolong dalam mazhab ini adalah Empedokles. Anaxagoras sebagaimana Empedokles mengajarkan bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip. Anaxagoras hidup sezaman dengan Empedokles dan juga para filsuf atomis awal, seperti Leukipos dan Demokritos. Anaxagoras diketahui mengarang satu buku dalam bentuk prosa. Akan tetapi, hanya beberapa fragmen dari bagian pertama yang masih disimpan. Pemikiran yang dikemukakan Anaxagoras mengenai yang pertama adalah tentang benih-benih sebagai prinsip alam semesta. Anaxagoras sama seperti Empedokles yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidaklah tunggal, tapi mereka berbeda dalam jumlahnya. Empedokles menyatakan bahwa hanya ada 4 zat yang menjadi prinsip alam semesta, sedangkan Anaxagoras menyatakan bahwa sejumlah prinsip tersebut tak terhingga. Menurut Anaxagoras, setiap benda, bahkan seluruh realitas di alam semesta, tersusun dari suatu campuran yang mengandung semua benih dalam jumlah tertentu. Berikutnya mengenai tentang nous. Jikalau Empedokles menyatakan ada 2 prinsip yang menyebabkan perubahan-perubahan dari zat-zat dasar, yakni cinta dan benci, maka Anaxagoras menyatakan hanya ada satu prinsip yang mendorong perubahan-perubahan dari benih-benih tersebut, yaitu nous. Nous berarti roh atau rasio. Ia tidak tercampur dengan benih-benih dan terpisah dari semua benda, tetapi menjadi prinsip yang mengatur segala sesuatu. Berikutnya mengenai alam semesta. Ajaran Anaxagoras tentang alam semesta mirip dengan filsuf-filsuf pertama dari Ionia, khususnya Anaximenes. Anaxagoras mendapat bahwa benda-benda jagat raya terdiri dari batu-batu yang berpijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Berikutnya mengenai makhluk hidup. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang membedakan secara jelas antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Dikatakan bahwa nous memang menguasai segala-galanya, tetapi tidak ada di dalam makhluk yang tidak hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan.
Berikutnya mengenai pengenalan. Berbeda dari Empedokles yang menyatakan bahwa yang sama mengenal yang sama, menurut Anaxagoras, prinsip pengenalan justru yang berlawanan mengenal yang berlawanan. Argumentasi yang diberikan olehnya adalah pengenalan indrawi manusia yang disertai rasa nyeri. Misalnya bila tangan meraba air panas atau mata melihat benda yang terlalu terang. Yang terakhir adalah filsafat atomisme. Tokoh pertama dari filsafat atomisme adalah Leucippos. Leucippos adalah seorang filsuf yang merintis mazhab atomisme. Ia juga merupakan guru dari Demokritos. Di dalam filsafat atomisme, pemikiran Demokritos lebih dikenal ketimbang Leucippos. Meskipun amat sulit membedakan antara pandangan Leucippos dan Demokritos, para ahli masa kini menganggap bahwa Leucippos merumuskan garis besar ajaran-ajaran atomisme. Lalu Demokritos mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut. Pemikiran Leucippos. Yang pertama mengenai atom. Menurut Leucippos, atom adalah elemen yang tak terbatas dan abadi, terus bergerak serta memiliki bentuk yang jumlahnya tak terbatas. Atom inilah yang membentuk segala sesuatu yang ada. Selain itu, atom-atom tersebut bersifat padat dan penuh. Berikutnya mengenai determinisme. Leucippos juga mengajarkan semacam pandangan determinisme di dalam satu fragmennya yang masih tersisa. Leucippos mengatakan tidak ada satu hal pun yang terjadi secara sembarangan, melainkan semuanya terjadi karena maksud tertentu dan kebutuhan tertentu. Berikutnya adalah Demokritos. Demokritos adalah seorang filsuf yang termasuk di dalam mazhab atomisme. Ia adalah murid dari Leucippos, pendiri mazhab tersebut. Demokritos mengembangkan pemikiran tentang atom sehingga justru pemikiran Demokritos yang lebih dikenal di dalam sejarah filsafat. Mengenai pemikiran Demokritos, yang pertama mengenai atom. Demokritos dan gurunya Leucippos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Di sini mereka setuju bahwa ajaran pluralisme Empedokles dan Anaxagoras bahwa realitas terdiri dari banyak unsur, bukan satu, akan tetapi bertentangan dengan Empedokles dan Anaxagoras. Demokritos menganggap bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Karena itulah unsur-unsur tersebut diberi nama atom yang berasal dari bahasa Yunani. Atomos, A berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Berikutnya mengenai dunia. Dunia dan seluruh realitas tercipta karena atom-atom yang berbeda bentuk saling mengait satu sama lain. Atom-atom yang berkaitan itu kemudian mulai bergerak berputar. Dan makin lama makin banyak atom yang ikut ambil bagian dari gerak tersebut. Kumpulan atom yang lebih besar tinggal di pusat gerak tersebut, sedangkan kumpulan atom yang lebih halus dilontarkan ke ujungnya. Demikianlah dunia terbentuk. Berikutnya mengenai manusia. Tentang manusia, Demokritos berpendapat bahwa manusia juga terdiri dari atom-atom. Jiwa manusia digambarkan sebagai atom-atom halus. Atom-atom ini digerakkan oleh gambaran-gambaran kecil atas suatu benda yang disebut eudola. Dengan demikian, muncul kesan-kesan indrawi atas benda-benda tersebut. Berikutnya mengenai pengenalan. Demokritos menyimpulkan bahwa kualitas-kualitas itu hanya dirasakan oleh subjek dan bukan keadaan benda sebenarnya. Karena itulah Demokritos menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengenali hakikat terjadi suatu benda. Yang dapat diamati hanyalah gejala atau penampakan benda tersebut. Berikutnya mengenai etika. Menurut Demokritos, nilai tertinggi di dalam hidup manusia adalah keadaan batin yang sempurna. Hal itu dapat dicapai bila manusia menyeimbangkan semua faktor di dalam kehidupannya. Kesenangan dan kesusahan, kenikmatan dan kematangan. Yang bertugas mengusahakan keseimbangan ini adalah rasio. Terima kasih, itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.